Padahal, nah, Gus Aziz kan 25 ya, Romel di sana dia menyatakan walam. Padahal di masa sahabat tidak banyak yang seperti itu. Ini gimana ya? Salah katanya. Kok gitu sih Gus? Lam beramal kepada film Malah Gus Rumil yang pemahamannya sudah benar, yang dicibir Allah. Mereka ini pantas kalau dikatakan jahlun morakori sudah bersumpah beberapa kali, dan saya bersumpah kalau seandainya, kata Tengku Kori, saya paksa seperti itu juga, kalau seandainya saya tidak menemukan, maka saya akan bersumpah mempercayai Ba'alawi. Lama setelah itu dalam pencarian, ternyata Tengku Kori tidak menemukan data tersebut. Akhirnya apa yang terjadi? Saya dikata-katain jahanam, anjing, dan kata-kata kotor lainnya. Menghidupkan orang mati itu tidaklah mungkin bagi selain para nabi. Kita buka di Fatwa Al-Hadithiyah halaman 518. Sekarang, apakah yang menyetop matahari itu hanya dari golongan Ba'alawi? Coba kita lihat di halaman Qabbala qadami dakhalal jannah. Barang siapa yang mengecup, mencium kakiku, maka dia akan masuk surga. Allah. Ini kalau dipahami dengan hati yang kotor, sebagaimana kelompok Kiai Haji Imaduddin, maka di sini berdusta berarti Ismail. Terus, apakah tidak ada dari selain golongan Ba'alawi yang bisa terbang? Mi'raj ke Sidratil Muntaha itu merupakan sesuatu yang muhal akli, atau muhal adi, atau muhal syar'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Barusan saya melihat ada sebuah video. Di dalamnya terdapat perbincangan antara Gus Aziz Jazuli dengan kawan-kawannya dari golongan Imadiyah, golongan pembenci habaib. Beliau membahas dan mencibir tentang karamatul aulia yang dari golongan Ba'alawi dengan menggunakan pokok pembahasan dari kitab Fatwa Hadithiyah tentang karamah. Untuk tidak berlama-lama, monggo kita simak secara seksama apa yang menjadi statement mereka dan menjadi kesimpulan mereka. Bahwa 5 kasurat. Dan kenapa karamah itu banyak di zaman sahabat dan mereka adalah Audul Ummah. Dan beda dengan Mu'tazilah dan juga pengikut-pengikutnya. Saya terjemahkan dulu pemahaman Rumel nih. Ini keliru nih. Kalau Gus Aziz kan walima. Ini coba perhatikan. Kalau Rumel ini walam. Ini nih. Ini dicibir karomat itu ya. Apakah karomatnya para kekasih, para wali Allah itu benar? Apakah bisa mencapai level mujizat? Kira-kira apa perbedaan keduanya dengan sihir? Padahal, nah, Gus Aziz kan walima ya, Romel di sana dia menyatakan walam. Padahal di masa sahabat tidak banyak yang seperti itu. Ini gimana ya? Salah katanya. Nah, Ini Biasa masuk. padahal sementara mereka adalah kalau paling mulia. sebentar, aku tak komentar ya. Kalau itu ngabur itu. Ya, kakak tuh. Gus Rumel, kok gitu sih Gus? Lam beramal kepada film adi ya Lam. Kok Lam ke film adi ya? Kasurat kan. Ya Allah, mereka yang salah faham, mereka yang tidak tahu, malah Gus Rumil yang pemahamannya sudah benar, yang dicibir Allah. Mereka ini pantas kalau dikatakan jahlun murakkab, karena mereka bodoh dan tidak paham kalau dirinya bodoh.
Allah, saya ketawa sendiri kalau mendengarkan itu dari tadi. Coba kita buka. Kalau di kitab saya ini di halaman 515. Matlabun fil kalam ala karomatil awliya ala akmali wajhin. Wasu'ilah, Imam Ibn Hajar ditanyakan, nafa'allahu bihi, hal karomatul awliya hakun, apakah karomah para wali itu benar? Wahal yajuzu an tablughu mablagul mu'jizah, apakah bisa sampai pada taraf mukjizat? Wa mal farqu bainahuma wa bainas sihri, dan apa perbedaan antara keduanya dan sihir? Walimah kathurat, ini yang dicibir, yang diolok-olok oleh mereka, padahal mereka sendiri yang keliru. Coba kita perhatikan secara seksama. Sampean pahami sendiri, nggak usah saya. Walimah, kenapa kathurat, karomah itu menjadi banyak ba'da zamanis sahabah, setelah zamannya sahabat? Kira-kira pemahamannya Gus Rumil di sini keliru apa enggak? Saya kira tidak. Gus Rumil kan bahasanya seperti ini. Dan tidak banyak terjadi di zamannya sahabat. Artinya apa? Artinya di sini sama, walima kathurat ba'da zamanis sahabah. Dan kenapa mukjizat itu justru banyak setelah zamannya sahabat? Ini jelas ya. Ini kekeliruan besar. Dengan sombongnya mereka merasa lebih benar. Masya Allah. Seperti itu sudah kelakuan mereka. Dan saya sering sebetulnya dulu ini gabung di grup ini. Di grup Fakurokoba ini. Di TikTok. Hanya saja ketika saya masuk ke sana dan dari kubu mereka nggak bisa menampilkan dalil, saya ditendang. Makanya saya sekarang males mau ikut itu. Mau ikut bahas hal tersebut. Nggak fair. Dan juga saya punya pengalaman unik di room ini. Dan itu disaksikan oleh banyak orang. Karena live. Pada saat itu saya diskusi dengan Tengku Kori. Saya ajukan pertanyaan kepada mereka dan golongannya, diantaranya Tengku Kori. Coba Tengku Kori jelaskan. Di dalam Sirru Silsilatil Alawiyah, putra dari Muhammad Al-Baqir itu ada 4. Kemudian di Al-Majdi ada 5. Di Syajaratul Mubarakah ada 6. Saya minta data lebih daripada 4 orang ini yang di Al-Majdi dan di Syajaratul Mubarakah. Kok bisa berbeda? Akhirnya Tengku Kori nggak menemukan jawaban dan ngancam kepada saya, kalau seumpamanya saya menemukan di Tahdzibul Ansab, apakah kamu berani bersumpah akan mengatakan Ba'alawi bohong? Saya tidak langsung mengiyakan. Karena siapa itu Tengku Kori sudah bersumpah beberapa kali, dan saya bersumpah kalau seandainya, kata Tengku Kori, saya paksa seperti itu juga. Kalau seandainya saya tidak menemukan, maka saya akan bersumpah mempercayai Ba'alawi. Lama setelah itu dalam pencarian, ternyata Tengku Kori tidak menemukan data tersebut. Akhirnya apa yang terjadi? Saya dikata-katain jahanam, anjing, dan kata-kata kotor lainnya. Ini disaksikan banyak orang. Masa orang seperti ini kita ikuti, Rek? Ini kan aneh. Itu sekedar pengalaman saya di room Fakurokoba ini. Hanya saja keduanya itu berbeda, bahwa mukjizat itu ada klaim kenabian. Kalau karomah ada. Diksinya kan tapi tidak melebihi dari mukjizat kan? Iya, nggak Ya, mungkin melebihi. gitu loh. Makanya kalau melebihi mustahil. Mustahil gitu. Ini dari kesimpulan saja ini sudah ngawur. Coba kita pahami, mukjizat itu dengan karomah sama-sama yang termasuk yang khawarikun lil adah, mustahil adat. Secara kebiasaan tidak mungkin terjadi. Nah sekarang ketika dikatakan karomah tidak boleh melebihi mukjizat, itu gimana barometernya? Gimana itu cara untuk memetak-metakkannya? Mengukur ada karomah tingkat A,
ada karomah tingkat B, ada karomah tingkat C, dan seterusnya. Tolong berikan penjelasan kepada saya, kepada Gus Aziz Jazuli dan kawan-kawan. Allah. Nih, kita lanjut. Nah, contoh. Kamu kali kafirin malikin. Ada seorang raja kafir. Dia mengatakan kepada seorang syekh, ilam tudhir li karomatan, kalau engkau itu tidak menampakkan, mengeluarkan karomah kepadaku, ya, maka saya akan membunuh orang-orang fakir. Nah, maka fa'adhara lahu qalba ba'irin, maka si syekh ini mengeluarkan hati dari onta, kemudian berubah menjadi emas. Ini fa'adharah maksudnya di sini adalah mengubah, bukan mengeluarkan hati onta dari dalam diri ontanya, akan tapi ada hati onta kemudian dirubah menjadi emas dalam bentuknya. Mereka berkesimpulan yang pertama bahwasanya karomah itu tidak ada bedanya dengan mukjizah. Dalam artian karomah itu bisa nyampe ke taraf mukjizah sebagaimana perkataan ulama dari Ahlussunnah wal Jamaah. Hanya saja perbedaannya, kalau karomah itu ghairu makrunin bitahaddi, tidak disertai dengan klaim nubuwah, tapi kalau mukjizah itu disertai dengan klaim nubuwah, pengakuan mereka sebagai nabi. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, ketika kaidah karomah ini sama dengan mukjizah, lantas apa yang menjadi mustahil ketika itu dilakukan oleh para wali? Kayaknya mereka menganggap mustahil ketika itu datangnya dari Sadah Ba'alawi, dari klan Bani Ba'alawi. Kurang tahu apa maksudnya dari mereka tersebut. Salah satu contoh, saya ambil contoh satu. Di sini saya mengumpulkan data, tapi data ini saya nggak meng-cross check, cuma mendengarkan daripada teman-teman di WA tersebut. Yang pertama, mereka mengolok-olok ketika ada salah satu entah siapa, saya nggak paham juga, nggak begitu mengikuti hal tersebut, dari golongan Sadah Ba'alawi yang berhasil katanya menghidupkan orang mati. Mereka olok-olok, mereka dustakan, dan mereka hina, dan mereka cela, dan kata-kata kotor yang lainnya mereka sampaikan kepada Sadah Ba'alawi. Sekarang apakah menghidupkan orang mati itu tidaklah mungkin bagi selain para nabi? Kita buka di Fatawa Al-Hadithiyah halaman 518. Coba di sini ada judul Matlabu Ihya'il Mauta Karamah. Fa fi risalatil Kusyairi bi isnadihi ila Abi Abdullah At-Tustari ahadi kibari masyayikhir risalah annahu kharaja ghaziyan fi sariyatin famatal muhru alladhi tahtahu wa huwa fil bariyati faqal ya rabbi a'irnahu hatta narji'a ila Tustar yakni qaryatahu fa idzan al muhru qa'imun falamma ghaza wa raja'a ila Tustar qala li ibnihi ya bunayya khudhis sarja anil muhri faqala innahu ariqa fayadurruhu al hawa faqala ya bunayya innahu ariyatun fa akhadha as-sarja fa waqa'a al muhru maitan. Dalam redaksi ini jelas Al-Imam Abi Abdillah At-Tustari ini berhasil menghidupkan al-muhruh yang sudah mati. Muhruh itu anak kuda. Anak kuda yang beliau bawa dalam sebuah peperangan. Kemudian setelah mati beliau minta kepada Allah untuk meminjamkannya. Dikembalikanlah ruh tersebut kepada al-muhruh. Setelah nyampe kepada Tustar, kepada desa di mana beliau tinggal, kemudian berkata kepada anaknya, ya bunayya khudhis sarja, ambil pelana kuda itu. Faqal innahu ariqah fayadurruhul hawa. Abah, kudanya sudah berkeringat dingin. Ini nanti kalau masuk angin gimana? Akan mudorot. Faqal ya bunayya innahu ariyah
fa akhadha sarja fa waqa'al rumaitan. Itu saya dapat pinjam, Nak. Bukan kuda saya, tapi itu saya minjam. Minjamnya kepada Allah. Maka apa yang terjadi setelah diambil pelana kuda tersebut, langsung kuda tersebut mati pada saat itu. Sekarang kalau dibantah, ini kan bukan menghidupkan orang, tapi menghidupkan kuda. Sama seperti yang terjadi pada Syekh Abdul Qadir Jilani. Menghidupkan tulang belulang yang sudah menjadi ayam yang sudah menjadi tulang belulang. Dihidupkan, dikumpulkan, akhirnya menjadi ayam kembali. Itu kan hewan, bukan manusia. Sedangkan Nabi itu menghidupkan manusia, bukan hewan. Sekarang oke lah, kita ikut terhadap pemahaman mereka yang seperti itu. Apakah tidak ada dari golongan para aulia yang berhasil menghidupkan orang mati? Kita lihat di halaman 519-nya. Anna ba'd ashabi Syekh Abi Yusuf Ad-Dahmani matah fahazina alaihi ahluh fa'ata ilaihi wa qala qum biidhnillahi ta'ala faqama wa asha ba'da dhalika ma sya'allahu ta'ala minaz zaman. Allah. Ada seorang syekh namanya Abi Yusuf Ad-Dahmani. Beliau memiliki beberapa santri. Salah satu dari santrinya wafat. Atas wafatnya tersebut, keluarganya merasa sedih dan merasa kehilangan, merasa terpukul. Akhirnya Syekh Abi Yusuf Ad-Dahmani mendatanginya dan berkata kepada mayit tersebut, "Qum biidznillah." Dengan izin Allah, berdirilah. Akhirnya berdiri dan hidup kembali dalam waktu yang lama. Itu kan ada itu. Yopo, ini kalau ini dipercaya, ya seharusnya dipercaya juga ketika wali itu dari golongan Ba'alawi. Loh kan Ba'alawi itu bukan cuma itu doktrinnya. Ada yang berhasil katanya menyetop matahari. Sekarang, apakah yang menyetop matahari itu hanya dari golongan Ba'alawi? Coba kita lihat di halaman 542-nya. 542. Kita lihat di bab Hikayatu Ismail Al-Hadrami wa wuqufus syamsi lahu rahimahullahu ta'ala. Kita baca bersama. Wa min karamatihi, termasuk dari karomah Ismail Al-Hadrami, annahu kana dakhilan li Zabid. Beliau masuk ke kota Zabid. Wa qaddanatis syamsu lil ghurub, sedangkan matahari pada saat itu hampir tenggelam. Faqalah laha, maka beliau berkata kepada matahari, la taghrubi, matahari, jangan kau tenggelam. Hatta nadkhulaha, sampai saya masuk ke kota Zabid. Fawaqafat sa'atan tawilah, maka matahari tersebut diam, tidak beranjak dari tempatnya sampai waktu yang lama. Masya Allah, mataharinya di stop. Falamma dakhalaha asyara ilaiha, setelah beliau masuk ke kota Zabid, memberikan isyarat kepada matahari, faidan ad-dunya mudlimah wan nujum zahiratan zuhuran tamman. Wan nujumu zahiratun zuhuran tamman. Ketika diberi isyarat matahari tersebut, akhirnya alam berubah menjadi gelap dan bintang-bintang pada saat itu tampak jelas. Ini jelas, ini bukan hal yang aneh dalam kalangan sufi seperti itu. Kemudian itu kalau cuma itu kan masih bisa memungkinkan menjadi karomah para wali. Ini dari golongan Ba'alawi, kata mereka, dari golongan Ba'alawi banyak doktrin-doktrin yang menyesatkan. Contohnya harus menghormat dan lain sebagainya. Kan memang seperti itu kepada dzurriyyah Rasulullah. Dan kalau ini dianggap doktrin, coba kita lihat kembali di halaman 542 di atasnya. Di sini jelas Syekh Ismail Al-Hadrami mengatakan seperti ini. Man qabbala qadami dakhala al-jannah. Barang siapa yang mencium kakiku, maka dia akan masuk surga. Allah. Ini kalau dipahami dengan hati yang kotor, sebagaimana kelompok Kiai Haji Imaduddin, maka di sini
berdusta berarti Ismail Al-Hadrami ini. Bukan cuma kata-kata, tapi orang yang berziarah, berkunjung kepada beliau, mengecup kakinya. Falam yazal yuqabbilu qadamahu kullu zairin wa in jallat maratibuhu. Semua orang yang datang kepada beliau ini sama-sama mengecup kakinya, mencium kakinya. Meskipun yang datang itu adalah orang yang memiliki martabah agung di sisi Allah. Ini jelas, apanya yang masih diingkari dari ini. Oh, dari golongan Ba'alawi itu mengatakan bisa terbang, bisa tembus atapnya. Kita lihat di halaman 522. Halaman 522. Biar lengkap. Biar enggak menjadi fitnah. Kita baca bersama. Wa waqa'a lil Imam Al-Arif Al-Bahai As-Sanadi sahibil Imam As-Sahrawardi. Ada sebuah kejadian kepada Al-Imam Al-Arif Al-Bahai. Beliau sahib atau bisa diartikan santri atau temannya Al-Imam As-Sahrawardi. An-Barhamiyan, bahwasanya ada satu orang berfaham Barhami. Barhami ini orang yang tidak mempercayai bahwasanya Allah mengutus Nabi, melarang Allah untuk mengutus Nabi, dan tidak melegalkan, tidak membolehkan untuk memakan hewan ternak. Ini banyak berkembang aliran ini di India. Ja'a majlisahu, Barhami ini mendatangi majlisnya Syekh Al-Imam Al-Arif Al-Bahai. Wartafa'a fil hawa, dan dia terbang. Fartafa'a asy-syekh idin fil hawa, maka Syekh Al-Imam Al-Arif Al-Bahai ini tidak mau kalah, terbang juga. Bahkan lebih hebat terbangnya, muter-muter di majelisnya. Karena Syekh ini muter-muter dalam terbangnya, ke sana dan kemari, bukan cuma diam saja seperti yang dilakukan oleh Barhami ini. Akhirnya Barhami ini masuk Islam. Ini terjadi. Ya Allah. Kemudian ada yang mengatakan, loh, itu kan banyak doktrin-doktrin yang lebih aneh lagi. Apa yang lebih aneh? Doktrin-doktrin mereka yang dianggap doktrin oleh sampean semua. Contohnya, ada yang mengatakan bahwasanya seorang dari golongan Ba'alawi itu membaca Ya Hayyu Ya Qayyum atau apalah sampai 1000 kali tanpa bernafas. Loh, ini kan bukan hal yang mustahil juga, bukan hal yang mustahil juga ini. Seharusnya ini diterima. Kenapa? Karena Abdullah bin Hanif ini juga melakukan seperti ini. Coba lihat di halaman 522 tetap. Kita baca ya. Wa aidan annahu nadharahu 'ala al-mukthi tahta al-ma'i muddatan famatal barhamiyyu afna'aha wa dhaharat jifatuhu wa baqiya ibn Hanif hatta akmalaha thumma dhahara. Ini jelas bahwasanya Abdullah ibn Hanif atau ibn Hunayf, beliau munadharah atau berdebat dengan orang Barhami. Kemudian berkesimpulan saling tantang-tantangan untuk menyelam di dalam air dalam waktu yang sangat lama. Apa yang terjadi? Saking lamanya Barhami ini tidak mampu dan mati di dalam. Jasadnya muncul di permukaan air. Sedangkan Abdullah ibn Hunayf ini atau bin Hanif ini tidak mati, menyempurnakan tantangan tersebut sampai selesai. Ini berapa jam ini? Apalagi cuma nggak bernafas. 1000 bacaan Ya Hayyu Ya Qayyum atau apa, bacaan ya itulah bagaimana yang mutawatir. Ada yang menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat. Banyak yang terjadi seperti itu. Bahkan bukan dalam satu rakaat, sehari ada yang 8 kali. Sekarang pernyataan saya ini tidak diterima karena ada yang lebih aneh lagi. Mereka bertanya, kalau tentang fakihil muqaddam gimana?
mengatakan bahwasanya beliau mi'raj ke Sidratil Muntaha 70 kali sehari semalam atau dalam semalam, kata mereka. Ini saya kira untuk menjawab hal-hal yang seperti ini, yang pertama saya tanyakan kepada penanya ini. Mi'raj ke Sidratil Muntaha itu merupakan sesuatu yang muhal akli atau muhal adi atau muhal syar'i? Kalau dikatakan muhal akli, itu salah besar. Muhal secara akal, salah besar. Kalau dikatakan itu muhal adi, ada benarnya. Kalau dikatakan muhal syar'i, itu tidak mungkin juga. Kenapa? Karena terjadi kepada Rasulullah. Hanya saja ketika terjadi kepada selain Rasulullah, karena itu khususiyah kepada Rasulullah, keistimewaan yang hanya dimiliki oleh Rasulullah, maka bisa dikaitkan ke muhal syar'i. Sekarang, ketika itu bukan muhal akli, apakah kita mau melarang Allah untuk melakukannya? Seperti itu. Ini yang pertama. Kemudian oke lah, saya ikut terhadap pendapat mereka yang mengatakan ini tidak mungkin karena bertentangan dengan syariat. Oke. Ketika terjadi sesuatu yang tidak mungkin seperti itu, bagaimana kita menyikapinya kalau itu terjadi pada aulia? Coba kita lihat di halaman 549. Kita baca bersama. Wasu'ilah nafa'allahu bihi an makna qawli Abi Yazid khuttu bahran waqafal anbiya bisahilihi. Imam Ibnu Hajar ditanya tentang perkataan Abu Yazid Al-Bastami yang redaksinya seperti ini kurang lebih. Khuttu bahran, saya mengarungi atau menyelami lautan yang para anbiya saja itu hanya berada di pinggirnya, berada di pantainya. Ini secara zahir, kalimat seperti ini mengunggulkan dirinya daripada para anbiya. Kemudian untuk menanggapi pernyataan seperti ini, bagaimana cara menjawabnya, cara bersikap kita? Kita harus sama dengan sikapnya Ibnu Hajar, karena kita bukan ulama. Kita harus naklid. Ini banyak orang-orang sekarang bergaya mujtahid, seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya. Penyanyi dangdut bergaya mujtahid. Dan lebih parahnya lagi, diakui sebagai wali oleh Haji Imaduddin. Allah. Kenapa Rhoma Irama dikatakan wali? Karena beliau ketepatan sama, kebetulan sama dengan pendapatnya. Dikatakan wali. Dia apa itu di waktu mengisi ceramah di Probolinggo kalau tidak salah. Rhoma Irama dikatakan wali. Meskipun itu mengutip perkataan sebagian Gus, tapi itu kan seakan-akan dijadikan kebanggaan oleh Haji Imaduddin dalam mengutip tersebut. Wah, sampai mengatakan lagu Bung Haji Rhoma Irama Sebujur Bangkai lebih gawat, lebih bermanfaat kepada umat Islam daripada ceramah 70 habaib. Allah. Ini nggak usah saya tanggapi, orang apa itu anak TK saja sudah tahu kalau kalimat ini merupakan kalimat yang disampaikan oleh orang yang fi qulubihim marad. Fa'ajabah. Kita lanjut jawabannya. Biqaulihi hadzal qaul lam yasihha anhu. Perkataan ini tidak bisa dipastikan sahih bahwasanya datangnya dari Abi Yazid Al-Bastami. Yang kedua, wa in sahha. Kalau seandainya perkataan ini betul daripada Abi Yazid Al-Bastami, faqauluhu, maka perkataan Abi Yazid Al-Bastami yang berupa jami'u ma u'tiyal awliya mimma u'tiyal anbiya, maka sesuatu yang diberikan kepada para wali itu diambil dari sesuatu yang telah diberikan kepada para nabi. Kaziqin muli'ah asalan, seperti halnya kantong air yang dipenuhi dengan madu.
farosyahat minhu rosyahatun, maka apa itu kantong air itu yang berisi penuh madu itu kemudian merembes atau nites. Berarti merembes itu hanya sedikit turunnya, hanya menites sedikit. Fatilkal rosyahat hiya ma'u'tiyal awliya, maka tetesan yang sedikit itu yang diberikan kepada para wali. Ini perkataan Abi Yazid Al-Bastami. Wa ma fi batiniz ziqqi huwa ma'u'tiyal anbiya, dan apa yang ada dalam kantong air tersebut yang berisi madu itu yang diberikan kepada para nabi. Jadi para nabi itu yang memiliki isinya, tetesannya diberikan kepada para wali. Perkataan Abi Yazid yang seperti ini yujibu illam yakun sadara minhu fi halis sukri, memastikan, mewajibkan yang pertama, apabila perkataan Abu Yazid ini dikatakan oleh beliau bukan dalam keadaan beliau mabuk, bukan mabuk apa ini, mabuk cinta kepada Allah, bukan dalam keadaan seperti itu, maka surifa dzalikal qaul an zahirihi, disorfu atau dialih maknakan dari makna aslinya. Harus kita takwil, harus kita arahkan ke makna lain. Wa yu'ayyanu ta'wiluhu bima yaliqu bi jalalatil anbiya, dan takwilnya harus sesuai dengan keagungan para nabi. Tidak boleh merendahkan para nabi. Bi ayyuqal waqafu bisahilihi liyu'biru fihi min man ra'au fihi ahliyatal ubur wa yamna'u man lam yarau fihi ahliyatal ubur aw liyudriku man ra'auhu asyrafa 'alal gharabi aw nahwi dzalika. Cara mentakwilnya gimana? Contohnya, mereka berdiam di pantai, di pinggir lautan tersebut untuk membawa orang yang ahli, yang sudah nyampe ahlinya untuk menyeberangi lautan tersebut, menyeberang. Dalam artian sebagai penuntun. Ini takwil yang pertama. Takwil yang kedua itu berada di pinggir lautan, itu untuk menolong orang yang hampir tenggelam. Jadi di sini Abi Yazid Al-Bastami diibaratkan orang yang hampir tenggelam. Kemudian para nabi ada di pinggir laut itu untuk mengawasi, kemudian menolong ketika Abi Yazid Al-Bastami itu sudah tenggelam. Seperti itu cara nakwilnya. Sekarang untuk masalah Isra, masalah Mi'raj ini, bagaimana cara mentakwilnya? Cara mentakwilnya yang pertama, kita harus meyakini bahwasanya Faqihul Muqaddam itu memiliki martabah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mungkin di waktu beliau menyampaikan itu fi halis sukri, dalam keadaan beliau mabuk cinta kepada Allah, sehingga apa yang tampak di dalamnya seakan-akan sedang bersandingan dengan Allah, sedang bersandingan dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang keluar itu tidak terkontrol dan tidak bisa dihukumi secara syariat, karena itu sudah hakikat. Kemudian yang ketiga, apabila itu kita artikan bukan fi halis sukri, maka harus kita takwil. Gimana takwilnya? Mi'raj itu kan ada dua, ada mi'raj jasadi, ada mi'raj ruhani. Sebagaimana dalam Tasniful Masami fi syarhi fi syarhi Jam'il Jawami, kalau tidak salah, lihat di kitabnya, saya cuma ingat isinya tapi enggak ingat redaksinya. Seperti ini. Mi'raj itu ada dua, ada mi'raj ruhani, ada mi'raj jasmani. Sedangkan mi'rajnya orang mukmin itu sholat. Sholat itu dikatakan mi'raj ruhani dan mi'raj jasmani. Kenapa dikatakan mi'raj ruhani dan jasmani? Karena sholat itu ada zikir dan gerakan. Gerakan ketika sujud itu namanya ruhani, mi'raj ruhani. Ketika ruku, ketika i'tidal, ketika takbir mengangkat kedua tangan, ketika kita fokus kita tidak bergerak, itu mi'raj ruhani.
Mi'raj jasmani, maaf, Mi'raj jasmani. Kemudian ketika kita membaca Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu namanya Mi'raj ruhani, zikir-zikir yang ada. Sehingga dalam Mi'raj ruhani ini, dalam sholat Mi'raj jasmani dan ruhani, ini sama, selaras dengan sabda Rasulullah SAW ketika ditanya oleh seorang laki-laki, oleh malaikat Jibril, yang saat itu nyamar menjadi seorang laki-laki. Akhbirni anil ihsan. Qala, Rasulullah menjawab, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ketika kamu beribadah kepada Allah, menyembah Allah, seakan-akan kamu melihat Allah. Dan kalau itu tidak bisa, maka percayalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sedang mengawasimu. Itu namanya ihsan. Makanya ketika ada orang ingkar, tidak mempercayai terhadap karamatul aulia, karamah yang terjadi pada para wali, contohnya karamah yang terjadi pada Sadah Ba'alawi, ini merupakan penyakit hati yang harus kita sembuhkan, harus kita obati. Kenapa kok seperti itu? Karena ini merupakan penyakit hati yang sangat berbahaya, sehingga dikhawatirkan akan menyesal di akhir hayatnya. Ini bukan perkataan saya, tapi ini perkataan daripada Ibn Hajar al-Haytami dalam kitab tersebut, halaman 95. Coba kita baca di judulnya. Matlabun fi anna man ankar ala sufiyah la yanfa'ullahu bi ilmihi. Orang yang ingkar terhadap golongan sufi, la yanfa'ullahu bi ilmi, Allah tidak memberikan kemanfaatan terhadap ilmunya. Coba kita lanjutkan bacaannya. Saya ambil satu sampel saja. Walaqad akhbarani syekhuna al-arif al-allama Abul Hasan al-Bakri an syekh al-allamah Jamaluddin as-Sabi min sarihi lafdihi wa kana min ajalli talamidati syekhina Zakaria as-Sabiq annahu kana yunkiru ala Syaraf ibnil Farid fara'a al-qiyamah qad qamat. Bahwasanya ada dari sebagian santri daripada Syekh Zakaria ini ingkar terhadap kemuliaan Ibnul Farid. Fara'a al-qiyamah qad qamat wa ala kitfihi kharaja. Kemudian dia bermimpi kiamat sudah terjadi dan dia dalam keadaan berjalan dengan penopang. Wa huwa bihi fi ghayatit ta'ab. Dalam perjalanan tersebut beliau merasa sangat kelelahan. Thumma sami'a qailan. Kemudian beliau mendengarkan ada suara. Yaqul, aina jama'atu Ibnil Farid? Di mana kelompoknya, golongannya Ibnil Farid? Qala, fataqaddamtu li'adkhula ma'ahum. Saya bergegas untuk masuk ke golongannya karena sudah dipanggil. Faqila li, lasta minhum farji'. Kamu bukan dari golongannya. Farji', kembalilah. Fantabahtu wa ana fi ghayatil khauf wal asafi wal huzni. Dan saya pada saat itu langsung terbangun dan merasa ketakutan dan merasa sangat menyesal, sangat sedih. Fatubtu ila Allah minal inkar ala Ibnil Farid. Kemudian saya bertobat kepada Allah dalam mengingkari kemuliaan Ibnul Farid. Wa khallastu aqdi ma Allah wa taqattu fihi annahu min awliya'illahi ta'ala. Dan saya murnikan niat untuk berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui bahwasanya Ibnul Farid ini merupakan waliyun min awliya'illahi ta'ala. Fanumtu fi mithli tilka al-lailah min as-sanah al-thaniyah. Fara'aitu dhalika al-manam bi'ainihi.
thumma sami'tul qa'il yaqul aina jama'atu ibn al-Farid yadkhuluna al-jannah fataqaddamtu ma'ahum faqila li udkhulil an anta minhum. Kemudian ketika nyampai 2 tahun berikutnya saya bermimpi kembali. Kiamat sudah datang. Kemudian dipanggillah, mana golongan kelompoknya Ibnul Farid? Masuk ke surga. Masuk ke surga semuanya, dan saya bergegas untuk ikut di belakangnya. Akhirnya apa? Dikatakan, udkhulil an antah minhum. Kalau sekarang kamu masuk, karena sekarang kamu termasuk dari golongannya. Dan jadi segera bertobatlah orang-orang yang mengingkari terhadap karomah daripada para sadahba alawi. Coba kita lanjutkan di halaman 97-nya. Walaqad tawatarah wa sya'ah wa dha'ah. Dan sudah mutawatir dan viral. Anna man angkara ala hadhihi ta'ifah, bahwasanya orang yang ingkar terhadap golongan ini, golongan sufi ini, la yanfa'ullahu bi ilmi, dia tidak diberikan kemanfaatan oleh Allah dengan ilmunya. Wa yubtala bi afhashil amrad wa aqbahiha, dan dia akan diuji oleh Allah dengan penyakit yang sangat menyedihkan dan sangat buruk. Walaqad jarrabna dzalika fi katsirin minal munkirin hatta annal biqa'i wa farallahu lahu kana min akabiri ahlil ilm. Dan saya telah menguji coba, telah menganalisa, saya telah istiqra, telah meneliti orang-orang yang ingkar terhadap golongan sufi ini, tidak percaya terhadap karomatul aulia ini. Ini kebanyakan, ini akhirnya nanti akan menyesal. Bahkan orang sekelas ulama saja yang sangat diakui dunia, seperti halnya Al-Imam Al-Biqai, wa kana lahu ibadat katsirah. Beliau Imam Al-Biqai memiliki ritual ibadah yang banyak, enggak seperti kita. Wa dzaka'un mufrid, dan memiliki kecerdasan yang luar biasa. Wa hifdzun bari', dan memiliki hafalan yang sangat kuat. Fi sa'iril ulum, dalam sebagian besar ilmu. La siyama ilmu tafsir wal hadis, lebih-lebih ilmu hadis dan ilmu tafsir. Walaqad sannafa kutuban katsiratan, dan beliau Al-Biqai ini mengarang kitab yang banyak. Aballahu ayyam fa'ahadan minha bi syai'in. Cuma Allah tidak menghendaki ilmu dalam kitab tersebut dimanfaatkan oleh orang-orang. Dalam artian meskipun kitab yang banyak yang dikarang itu tidak ada yang bermanfaat. Tidak ada orang yang membacanya dan menjadikan rujukannya. Walahu kitabun fi munasabatil Qur'an nahwan min asyarati ajza'in la ya'rifuhu illa al-khawas bis-sima. Bahkan beliau memiliki kitab tentang Al-Quran secara nahwiyah. Walahu kitabun fi munasabatil Quran nahwan min asyrati ajza'in la ya'rifuhu illa al-khawas bisima. Bahkan beliau memiliki kitab berjuz-juz yang tidak diketahui, tidak terekspos oleh generasi sesudahnya. Hanya sebagian saja yang membuka dan membacanya. Itu pun melalui jalur sima. Wa amma ghairuhum fala ya'rifunahu aslan. Adapun yang lainnya tidak sama sekali mengetahui atau membaca daripada kitab-kitab beliau. Kemudian ila angkol wa min thamma juziya bima marrah wa bi aqbaha minhu. Dan dari hal itu beliau Al-Biqai dibalas oleh Allah bima marrah. Bima marrah ini dengan bi afhashil amrad wa aqbahiha, bahkan lebih aqbah minhu. Wa min thamma
juziya bima marrah wa bi aqbaha minhu. Oleh karena hal itu, beliau Al-Biqai dibalas oleh Allah dengan apa yang sudah dijelaskan tadi. Ilmunya tidak bermanfaat seperti itu. Bahkan lebih buruk dari itu. Maka oleh karena itu, ini merupakan suatu suatu tamparan bagi kita yang senantiasa nyinyir terhadap Sadabah Alawi. Dan Allah buktikan bahwasanya mereka berada dalam kesalahan dan kedustaan yang nyata. Contohnya, saya akui kalau Gus Aziz Jazuli ini merupakan orang yang bisa baca kitab. Terjemahnya dalam kitab itu memang sudah kebanyakan itu sudah muwafaqah, sudah cocok dengan redaksi kitab tersebut. Hanya saja entah beliau menyelewengkan pemahaman yang benar atau karena beliau memang nggak paham. Kalau betul beliau nggak paham, maka ya bertanya kepada orang yang paham seperti itu. Kan beliau itu LC. LC itu berarti pendidikannya sudah lebih daripada saya lah. Masa memahami kitab seperti itu, Rek? Disalah pahami. Malah yang disalahkan Gus Rumil. Yang Gus Rumil pemahamannya sudah benar itu. Ditertawakan lagi. Allah ini kalau dalam Tarbiyatus Sibyan dalam bahasa Madura, cek padengah kasalana kancana tak padeng padok sengunggut imatana. Bahasa Indonesianya seperti ini. Kalau celah aib pada diri orang lain, sekecil apapun itu tampak bagaikan gunung. Akan tetapi celah yang ada pada diri kita, berada di hidung kita, lebih besar daripada gunung, itu tidak kelihatan. Sama dengan kelompok Gus Aziz Jazuli tadi itu. Mereka yang salah, mereka yang mentertawakan orang yang benar. Allah. Ya, seperti itu sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.